Analisis clustering kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma K-means. Data yang digunakan sebanyak 16.284 dari tanggal 1 Maret 2020 hingga 9 Juli 2021. Penelitian ini menganalisis pola penyebaran COVID-19 dengan mengelompokkan kasus COVID-19 di Indonesia yang didapatkan dari website dataset Kaggle. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pemahaman bisnis. Pemahaman bisnis dari penelitian ini ialah mengelompokkan dan menganalisis hasil klaster data COVID-19 yang ada di Indonesia. Data COVID-19 ini meliputi 34 provinsi. Hasil pengelompokan ini dapat memberikan saran kepada pengambil keputusan tentang tingkat penyebaran COVID di Indonesia. B. Pemahaman data. Dataset COVID-19 meliputi 34 provinsi di Indonesia yang meliputi data location ISO code, date, location new death, dan sebagainya. Pengolahan data, dataset memiliki 495 data provinsi yang missing value. Data tersebut dihapus dari dataset, kemudian memilih atribut yang sesuai dengan pemodelan. Dataset juga dilakukan normalisasi. Data yang digunakan yaitu total kasus, total meninggal, total sembuh, total kasus aktif. Menambahkan peluang kematian dan peluang kesembuhan. Tampilan data yang sudah diolah pada RapidMiner diperlihatkan pada gambar 3. Visualisasi data total kasus provinsi di Indonesia diperlihatkan pada gambar 4. Terlihat total kasus di Pulau Sumatera meningkat pada bulan Juli 2021. Papua dan Sulawesi menjadi pulau yang mempunyai kasus terendah pada bulan Juli 2021. Pemodelan dengan algoritma K-means menggunakan perangkat lunak RapidMiner sebagai berikut. Evaluasi menggunakan metode Davis-Baldwin Index. Hasil perhitungan Davis-Baldwin Index sebagai berikut. Dilihat dari tabel di atas, maka klaster yang optimal adalah di klaster 3 dengan nilai DPI 0,474. Hasil dari pengelompokan 3 klaster ditunjukkan pada tabel 2. Klaster atau kelompok meliputi 30 provinsi. Klaster atau kelompok 2 meliputi 2 provinsi dan klaster atau kelompok 3 meliputi 2 provinsi. Berikut tabelnya. Grafik visualisasi hasil pengelompokan menunjukkan klaster 1 total kasus, total kematian, total kesembuhan, total kasus aktif rendah, peluang kematian sedang, dan peluang kesembuhan tinggi. Klaster 2 menunjukkan total kasus, total kesembuhan, total kasus aktif tinggi, total kematian sedang, peluang kematian rendah, dan peluang kesembuhan tinggi. Klaster 3 menunjukkan total kasus, total kesembuhan, total kasus aktif sedang, total kematian, peluang kematian, dan peluang kesembuhan tinggi. Klaster 2 dan 3 merupakan provinsi yang mempunyai mobilitas tinggi dan tingkat risiko COVID-19 tinggi. Tahap akhir metode CRISP-DM yaitu pembuatan laporan. Laporan akhir menjelaskan tentang pengetahuan yang diperoleh pada data dalam proses penambangan data. Penelitian yang dilakukan menghasilkan pola, informasi, dan pengetahuan dalam pengelompokan kasus COVID-19 di Indonesia pada periode Maret 2020 hingga Juli 2021. Kesimpulan penelitian ini ialah penerapan algoritma K-means dihasilkan 3 klaster yang optimal berdasarkan perhitungan Davis-Baldwin Index. Nilai perhitungan DBI terendah sebesar 0,474. Klaster 1 meliputi 30 provinsi, klaster 2 meliputi 2 provinsi, dan klaster 3 meliputi 2 provinsi. Klaster 1, total kasus, total kematian, total kesembuhan, total kasus aktif rendah, peluang kematian sedang, dan peluang kesembuhan tinggi.
Klaster 2 menunjukkan total kasus, total kesembuhan, total kasus aktif tinggi, total kematian sedang, peluang kematian rendah, dan peluang kesembuhan tinggi. Klaster 3 menunjukkan total kasus, total kesembuhan, total kasus aktif sedang, total kematian, peluang kematian, dan peluang kesembuhan tinggi. Klaster 2 dan klaster 3 merupakan provinsi yang punya mobilitas tinggi dan tingkat resiko COVID-19 tinggi. Sekian dan terima kasih.